Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad lansia yang hilang di Sungai Cipelang, Kota Sukabumi, akhirnya ditemukan 7 km dari lokasi awal hanyut. Tabrak median jalan dan truk dari arah berlawanan. Sopir dan kernet pick-up tewas di Pantura, Subang. Dinilai lalai, sopir truk maut kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 ditetapkan menjadi tersangka. Hari pencoblosan, KPU Kabupaten Sumedang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak. Simulasi untuk memberi gambaran dan estimasi waktu pelaksanaan bagi petugas KPPS. Agar siap menghadapi pemilihan kepala daerah yang digelar pekan depan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Bertempat di TPS 13 Kelurahan Kota Kaler, Sumedang, ratusan warga tampak antusias mengikuti simulasi yang digelar pada Sabtu kemarin. Seperti di hari pencoblosan, mereka mulai dari pendaftaran, pemberian surat suara, pencoblosan di bilik suara, memasukkan suara ke kotak suara, dan penandaan jari dengan tinta. Pentingnya simulasi untuk memberikan gambaran terkait estimasi waktu yang dibutuhkan saat penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Hal itu mengingat pada pilkada kali ini, jumlah peserta di satu tempat pemungutan suara lebih banyak, maksimal 600 pemilih daripada saat pemilu Februari lalu yang dibatasi hanya 300 pemilih. Untuk penyelenggara PPK dan PPS juga mereka mendapatkan gambaran karena memang untuk Pileg Pilpres kan pemilihnya juga maksimal 300. Kalau sekarang kan pemilihnya 600. Maka dengan pemilih yang banyak dengan durasi yang sama begitu ya, kan durasinya sama begitu ya, tapi pemilihnya lebih banyak. Maka kemudian ada beberapa hal yang perlu disiasati oleh teman-teman penyelenggara begitu. Kalau misalnya seandainya dalam kondisi pemungutan suara realnya seperti sekarang, misalnya dari pagi ini warga sudah ada di sini misalnya ya, kan realitanya tidak semudah itu ketika pada saat pelaksanaan. Tapi selain memberikan estimasi waktu penyelenggaraan pilkada untuk petugas KPPS, simulasi juga memberikan gambaran prosedur dan tata cara dalam menyoblos, terutama bagi pemilih pemula. Baru sekarang ini. Ya. Oh, berarti belum pernah ya? Belum karena pernah. Kan pas itu belum 18 tahun. Berarti presiden kemarin belum. Nah, terus barusan habis ikut simulasi gimana perasaannya? Deg-degan. Takut salah. Tapi gimana tadi, ada kesulitan apa gimana? Enggak. Cuman malu doang. Takut salah doang. Tapi nggak apa-apa ya. Bisa berarti. Pilkada Sumedang terdapat 2012 TPS dengan 894.294 daftar pemilih tetap. KPU Sumedang menargetkan partisipasi pemilih mencapai 86%. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Diduga mengalami slip ban di jalan licin, satu pickup hilang kendali menabrak median jalan dan kendaraan lain dari arah berlawanan di Jalan Pantura, Subang. Akibat kecelakaan, 2 orang yang merupakan sopir dan kernet pickup meninggal dunia. Pickup ini hancur setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pantura, Sukasari, Subang. 2 orang yang merupakan sopir dan kernet meninggal dunia di dalam mobil. Kecelakaan maut ini berawal saat pickup melaju dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Diduga ban pickup selip akibat jalan licin usai diguyur hujan.
Sopir pikap hilang kendali sehingga pikap menabrak median jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Namun sialnya dari arah berlawanan datang truk yang melaju kencang dan menabrak bagian depan pikap. Kondisi jalan licin, hujan, kendaraan mobil pikap dari arah barat menuju arah timur tidak bisa terkendalikan kendaraannya sehingga oleh ke kanan menaik median jalan bertabrakan dengan kendaraan kepalanya trailer dari arah timur Cirebon menuju arah barat Jakarta, sehingga itu mengakibatkan korban meninggal 2 orang penumpang dan pengemudi kendaraan pikap. Kedua korban diketahui bernama Ahmad Syifa yang merupakan sopir dan kernetnya bernama Randi Ratna Afandi. Setelah dievakuasi, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Puri Asih Jatisari Karawang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Dinilai lalai, sopir truk pengangkut kardus ditetapkan jadi tersangka kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92. Polisi juga akan memanggil pihak perusahaan penyedia truk untuk diperiksa. Gimana Pak kabarnya? Supir truk pengangkut kardus yang memicu tabrakan beruntun di Tol Cipularang, Purwakarta akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar dalam konferensi pers di Polres Purwakarta pada Jumat malam kemarin. Status tersangka yang ditetapkan pada 14 November itu berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi. Pria 44 tahun itu dinilai lalai dan gagal mengerem karena mengoperasikan gigi 5 saat jalan turunan panjang. Peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Atas kelalaiannya, tersangka dijerat pasal 311 atau 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman 12 tahun penjara. Tak hanya menjerat sopir truk, pihaknya juga memanggil perusahaan truk tempat tersangka bekerja. Yang kita utamakan dulu adalah faktor penyebab utama, dan itu pasti akan kita laksanakan pemeriksaan kepada perusahaan daripada trailer tersebut. Maksudnya perusahaan ada perusahaan yang mengoperasikan daripada trailer tersebut. Hari ini kita juga sudah membuat surat panggilan kepada pengurus daripada perusahaan tersebut untuk dimintakan keterangannya. Kecelakaan beruntun 17 kendaraan terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 pada Senin pekan lalu. Truk pengangkut kardus gagal rem saat di jalan turunan yang tengah hujan deras hingga menabrak belasan kendaraan di depannya. 1 orang tewas, 30 orang lainnya luka-luka. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Orang Candi Bere kerja di kene.